Kalau untuk keluh kesah beternak, selama saya beternak ayam di sini itu saya nggak merasa mau keluh kesah gimana. Yang penting saya nikmati, saya rawat dengan sebaik-baiknya, terus didasari dengan hobi. Itu pasti nggak ada keluh kesah. Contohnya apa? Keluh kan berarti mengeluh ya. Kalau mengeluh kan otomatis ada sesuatu hal ya. Contohnya kematian, apa kegagalan menetas itu. Ya alhamdulillah belum ada. Yang saya minta sih jangan sampai ada ya. Tapi kalau untuk mati 1, 2 sampai 3 itu saya nggak mengeluh. Namanya hewan tetap otomatis lah. Dia juga kalau sakit nggak ngomong, nanti tiba-tiba mati kayak gitu. Kecuali ayam yang ngomong pak, yang sakit kayak gitu lah. Saya obatin, saya bawa ke dokter. Jadi ya sudah saya ikhlaskan aja kayak gitu. Pokoknya ya mati aja kayak gitu. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Tarno, beralamat di Desa Karangtengah, Kecamatan Baturaden, RT 1 RW 3, Kabupaten Banyumas. Di sini saya sebagai pemilik kandang ayam lah, pokoknya judulnya kandang ayam lah. Punya anak sih, cuma yang merawat saya jadi kayak pemilik, ngaku-ngaku bos lah, ngaku-ngaku CEO lah, ngaku-ngaku tok, tapi sebenarnya punya anak. Cuman anak saya lagi kerja, jadi saya merawat. Pokoknya dari awal lah dikasih nama Mandiri Farm. Jenis ayam yang ada di sini ada ayam sengguni, ini sengguni 1, ada black permut sama golden permut lah. Saya tahunya black permut lah yang enak itu. Terus ada ayam Elba, terus Elhoren. Kalau jumlah sekarang, jumlah pastinya sih saya nggak tahu ya. Pokoknya ya banyak lah, sekitar 300-400 ekoran. Kalau untuk jumlah pastinya yang jelas saya nggak pernah ngitung kayak gitu. Itu dari keempat jenis ayam itu, untuk jumlah total sekitar 300-400an lah yang ada di sini kayak gitu. Untuk awal mula saya dibelikan, yang pertama itu saya dibelikan DOC ya, kalau umur 1 bulan kan DOC, masih DOC itu sengguni 1 pejantan 10 ekor. Saya rawat sampai 4 bulan itu hidup semua, sampai udah pada birahi, udah pada tarung itu nggak mau dicampur. Terus saya dibelikan lagi betinanya yang umurnya hampir sama itu, sekitar 4 apa 5 bulan. Total jumlahnya kalau untuk sengguni itu 27 ekor. Saya jadikan 5 koloni, yang 266, yang lainnya 55 itu untuk sengguninya. Berarti modal dari 27 sama 10 ekor. 37 itu pun pejantannya 10, yang saya pakai 5. Berarti yang 5 nganggur. Kandang ini nih pertama awalnya kandangnya cuma ini mas, ini segini nih, 10 kandang cuma ini. Terus untuk Elhoren sama Elba saya juga dibelikan DOC, malah umur 2 hari itu masih pijik. Kalau nggak salah jumlah total nggak ada 40, malah sekitar 37 apa berapa sampai sini. Nah saya pelihara yang hidup cuman betinanya 18 ekor. Dari 18 ekor itu yang Elhorennya 8, yang Elbanya 10. Untuk pejantannya hidup 6 sampai sekarang tuh masih 6 ekor pejantan saya pakai Elhoren, yaitu dari 18 ekor. Sekarang untuk Elbanya sama Elhoren itu ya sekitar 300an itu di sini, kurang lebihnya 300, kurang nggak mau, tapi untuk kalau lebih kayaknya mau. Seingat saya itu saya dibelikan DOC itu bulan Juni tahun 2024, tanggalnya nggak tahu, lupa. Itu udah 2 tahun ya Pak? Pokoknya ya pas kayaknya bulan ini pas 2 tahun ini. Untuk kandang ini, kandang saya memang di tengah pemukiman, tapi insya Allah nggak terganggu. Apa untuk tetangga ini yang di sekitar kandang saya itu nggak terganggu, karena di sekeliling saya memang rumah penduduk ini. Itu 2 meter ke sana itu pas jalan malah nggak ada 2 meter itu rumah. Jejer itu belakang juga itu rumah, itu sekitar 4 atau 5 meter itu. Samping sini malah kayak dempet itu rumah. Itu rumah tetangga itu ya alhamdulillah aman. Nggak pernah ada komplainan apa-apa, karena ya itu dulu akan kita pagar sama ini, memang tembok keliling, cuman yang saya kira tembok kelilingnya itu nggak begitu kuat. Yang lebih kuat itu pagar yang bisa dimakan. Kalau zaman dulu saya pernah dengar itu pagar besi itu, pagar tai itu lebih kuat daripada pagar besi. Ternyata itu benar, karena saya sering ke tetangga, saya kasih telur, kadang ayam itu gantian itu sekeliling itu. Jadi malah kalau tetangga kalau ada mati lampu kayak ada yang ayamnya reang apa gimana itu langsung telepon ke saya. Kalau nggak ke rumah ngomong, Pak ini ayamnya bunyi terus, Pak ini lampunya mati gitu. Ya itulah fungsi yang penting kita baik sama sekeliling lah. Alhamdulillah aman. Di samping itu juga kita jaga kebersihan kandang, juga jaga
supaya nggak bau. Gimana caranya kayak gitu? Kalau biar nggak bau, ini sepengalaman saya ya, karena saya orang kampung sih, itu yang penting jangan sampai masuk air ke dalam kandang. Itu kunci utama itu. Kalau di kandang saya kunci utama itu, karena saya sering kadang airnya tumpah masuk kandang itu timbul bau kayak gitu. Yang penting judulnya kering lah. Kalau sampai air masuk kandang itu jelas bau. Lembab sih. Kalau ayam saya ini, kandang saya ini minumannya di luar semua, jadi nggak ada air masuk, kandang tetap terjaga kering, dan juga semprot untuk alas kandang juga rutin mas. Terus yang jelas rutin saya semprot kandang itu 1 minggu sekali, kandang sekeliling saya semprot. Alas kandang itu dulu saya pertama itu, ini kan alasnya ini tanah semua, ini nggak pakai beton ini mas, nggak di beton, yang di beton cuman ini yang jalan-jalannya ini tanah biasa pertamanya. Terus saya kasih kapur dolomit juga, kayak kasih pasir sedikit lah, pasir, terus pakai sekam merang, iya cuman itu tok. Ini aja udah 2 tahun ini saya kayaknya nggak ganti, saya cuman tambahin sekali tok, tambahin merang cuman sekali. Alhamdulillah kering, terjaga ini. Ya, kalau untuk pertama usaha itu malah saya kaget mas. Saya kira mau biara ayam kampung biasa kayak gitu kan, untuk penjualan kan nggak begitu repot lah. Setiap pedagang ayam di sini pasti berani ngambil kayak gitu. Ternyata setelah dibeliin itu DOC itu, anak saya itu nggak ngomong. Pertamanya nggak mau ngomong ini harga berapa kayak gitu. Setelah agak besar dia baru ngomong itu. Saya belinya dulu 100 ribuan. Nah di situ saya baru kaget. Nah ini nanti saya jualnya kemana? Harga titik segini kok harga 100 ribu, jualnya berapa? Nanti kemana? Kalau di sini nggak bakalan laku kayak gitu. Ternyata jawabannya itu urusan saya nanti kayak gitu. Ternyata setelah dikembangkan, setelah beranak pinak, baru tetesan pertama saya udah ada yang booking gitu. Padahal saya ingat betul, pertama itu saya menetaskan itu sekitar 35 butir apa berapa itu, netes 25 butir. Itu aja saya sudah seneng banget, bisa netes gitu. Udah baru 2 hari udah anak saya udah telepon lagi, itu ayamnya di packing kirim ke sini kayak gitu, ke Jawa Timur langsung untuk Sengguni itu. Jadi setelah itu saya nggak was-was lagi, maksudnya udah tenang. Ini berarti memang anak saya udah dipersiapkan untuk pemasarannya kayak gitu. Nah sekarang sampai bingung mas, maksudnya bingung sampai kekurangan barang, yang pesan banyak, ayamnya terbatas kayak gitu. Pokoknya asal ada ayamnya itu pasti laku udah itu. Nah ya, untuk fokus ke bisnis anak saya ini, yang bisnis kan anak saya ini, untuk pemasaran tetap ke anak saya. Soalnya saya repot, udah tua juga, kalau pegang HP udah nggak begitu paham. Juga kalau PA itu tulisannya jelek, jadi saya fokuskan ke anak saya gitu. Untuk penjualan itu fokusnya ke pertama telur konsumsi dari Elba. Terus kalau telur konsumsi saya jual di sini seharga per butir itu 2.500. Terus untuk telur fertil Elba juga saya pasarkan dengan harga 3.500 per butir. Untuk telur Sengguni 1 ini fertil saya jualnya per box. 1 box itu isi 10 dengan harga 160.000. Terus untuk black permutnya juga saya jual per box. 1 box isi 10 dengan harga 110. Ongkir ditanggung pembeli. Ya insya Allah saya bantu kirim-kirim ke seluruh Indonesia lah. Insya Allah saya bantu kirim-kirim kalau untuk telur. Nah untuk DOC saya jual dari DOC Sengguni, Black Permut, terus Elba. Kalau untuk pengiriman saya masih di sekitar Pulau Jawa, belum sampai luar Jawa. Insya Allah bisa saya bantu kirim-kirim. Ya, untuk memisah konsumsi dengan fertil, sebenarnya kalau konsumsi itu fertil pun saya jual konsumsi nggak masalah, cuman dengan harga 2.500. Sebenarnya nggak rugi, seharga segitu juga nggak rugi, cuman untungnya nggak banyak kayak gitu. Kalau untuk fertil kan kita punya alatnya itu, yang untuk sortir itu, yang fertil sama yang infertil itu saya kasih. Nah kalau saya masukin mesin tetes kan itu sudah saya sortir dulu, yang fertil dimasukin, yang infertil masuk juga sih, masuk dapur maksudnya kayak gitu. Kalau dari sejumlah ayam saya ini, telurnya per hari berapa sih ya, pokoknya banyak lah, sampai 3 krat tapi ya sekitar, pokoknya sehari kurang lebihnya 3 sampai 4 krat lah sehari. Nah untuk masuk mesin tetasnya kita kan per minggu mas, jadi nggak setiap hari. Memang telur diambil setiap hari, cuman untuk masuk mesin tetasnya kita 1 minggu sekali, setiap hari Sabtu. Setelah masuk hari Sabtu nanti ke hari ke-18 nya kan jatuhnya di hari Rabu. Hari Rabu kita ambil lagi ke mesin yang satunya yang buat penetasan, yang hatcher lah, pokoknya yang hatchernya pindah di
Mesin yang kedua selama 2 hari nanti udah menetas semua itu. Ya belum semua, kalau 20 hari udah menetas, cuman belum semua. Nanti ke hari 21-nya baru netas semua. Terus kalau nggak Sabtu sore ya hari Minggu saya baru ambil DOC-nya, terus saya vaksin, masuk kandang box, itu baru saya keluarkan. Kalau untuk mesin tetas sendiri itu anak saya itu sebelum kandang ini jadi, sebelum ayamnya datang itu mesin tetasnya aja udah datang duluan. Karena yang paling berat kata di anak saya itu, yang paling berat itu beli mesin penetasnya. Ya karena itu harganya lumayan, bisa disebutkan harganya murah. Karena harga mesin yang di kandang saya itu lumayan tinggi. Bagi saya, karena saya kan orang nggak punya itu. Pokoknya uang sekitar 30 ke atas itu kan gede banget. Iya 30 juta ke atas itu. Iya untuk kedua unit itu. Orang saya aja belum tahu uang 30 juta kayak apa. Malah anak saya bisa beli itu, belinya cash itu, nganggur beberapa bulan saya masih disimpan di rumah sih waktu itu. Untuk kedua mesin tetas itu harganya segitu. Memang kapasitasnya besar. Untuk yang setter apa itulah, yang setter itu yang otomatis sendiri, yang otomatis yang gede itu kapasitasnya saya hitung 3024 butir. Karena itu kan satu tray kan isinya 42, itu ke belakangnya bisa baris 4, berarti kan 42 kali 4, terus ke bawahnya kayaknya 9 kali 2 18. Kalau nggak salah hitung itu total, berarti kalau mau ngitung 42 kali 4 kali 18. Kalau saya nggak salah ngitung itu totalnya 3024. Sebenarnya itu kayak satu set, jadi kedua mesin itu kayak satu set. Jadi yang satunya kan otomatis itu miring-miring kayak gitu. Dan yang satunya itu yang untuk pemecah telurnya itu, kalau bahasa dari sananya hatcher apa itulah, itu kan yang udah berhenti total, itu nggak molak-malik. Nah kalau yang molak-malik terus nanti menetas, di situ DOC-nya pada jatuh ya, modar, kasihan kayak gitu. Ya untuk harga DOC masing-masing ayam beda harga mas. Kalau untuk Sengguni DOC-nya di sini pokoknya umur 2 hari lah, di harga 25.000 per ekor. Kalau untuk black permutnya di harga 15.000 per ekor. Terus kalau untuk Elbanya, Elhoren itu di harga 10.000 per ekor. Nah makanya kalau beli DOC di sini untuk Sengguni sama black permut kok untuk pedaging itu nggak untung mas, soalnya kita masih di jalur indukan. Jadi kalau saya sarankan kalau untuk yang beli Sengguni, DOC Sengguni sama black permut itu untuk ke indukan. Kalau untuk pedaging sampai umur 1,5 bulan maksimal 2 bulan itu ruginya per ekor sekitar 5-8 ribu kalau untuk dijual pedaging kayak gitu. Untuk kelebihan Sengguni itu pertumbuhannya cepat banget mas, terus dia badannya gede tinggi, itu sebenarnya untuk masih ke galur pejantan. Jadi kalau mau bikin pedaging nanti disilang lagi pejantannya pakai Sengguni, betinanya kalau saya sih masih punya baru rencana kalau mau bikin pedaging itu pakai pejantan Sengguni, betinanya black permut. Jadi kalau orangnya memperbaiki keturunan lah, jadi nanti kalau black permut kan cenderung ke pendek ya, badannya memang gede ke pendek, nanti kalau udah disilang sama Sengguni lebih tinggi lah. Keuntungan sendiri ini saya bicara soal pedaging ya mas, ayam pedaging. Saya pernah coba itu pedaging Sengguni sama black permut itu saya silang, jadinya kan ayam pedaging. Tapi saya dimarahin sama anak saya karena di sini saya itu untuk Sengguni sama black permut nanti masih murni, masih ke jalur indukan. Itu kan karena saya penasaran, jadi saya coba. Orang saya nggak sekolah kan penasarannya di lapangan, coba-cobanya di lapangan kayak gitu. Saya coba tetaskan sendiri, kayaknya jumlah telur 35 apa berapa itu yang netas 30. Dari 30 itu hidup semua mas, saya pelihara. Itu memang benar-benar saya pelajari itu dari menetas sampai dia laku kayak gitu. Ternyata nggak sampai 2 bulan, sekitar 6 minggu sih, berapa 1,5 bulanan ya, sekitar 1,5 bulan itu saya hitung rinci, benar-benar saya sekolah digurui sendiri ini. Habis purnya itu dari pur yang kecil yang untuk DOC sampai pedaging kan nggak sampai ke petelur, itu habisnya sekitar per ayam itu sekitar 3 kilo mas, selama umur 6 minggu lah. Itu jatuhnya per ayam itu 3 kilo pur. Nah sekarang umpamanya 3 kilo pur itu di harga 8.000, berarti 24.000.
Nah, kita pelihara habis segitu, saya jual ayam lakunya 45.000 Mas, rekor Mas. Selama 6 minggu pokoknya itu. Iya, itu aja saya jual di pedagang ayam kampung di sini. Pedagang lokal lah, nggak jumlah banyak kayak gitu. Cuman kalau 30 ekor dibawa semua. Saya juga nggak buka harga. Itu ya pembelinya sendiri berapa sih itu gitu. Ini saya beraninya 45.000 gitu. Tapi dibawa semua iya. Dari harga 45.000 saya cuma modal 24.000 yang harus dikeluarkan dari untuk pakan. DOC-nya nggak beli. Berarti kan kita untung banyak. Itu DOC-nya nggak beli. Tapi kalau beli DOC kok harga 15.000. Berarti cuma untung 5.000 per ayam gitu. Untuk pakan sendiri ini saya kan jenis pakannya 3 jenis ya. Ada yang untuk DOC-nya itu kan yang masih kecil itu ya pakai 511. Terus setelah yang 511-nya itu umur 0 sampai 1 bulan. Setelah 1 bulan saya mulai campur dengan pur pedaging. Paling 1 minggu lah campurnya itu. Setelah 1 minggu udah mulai makan pur pedaging sampai umur 3 bulan, 3 apa sampai 4 bulan lah. Nah, setelah itu baru saya campur lagi sama pur petelur. Iya, setelah 3 apa 4 bulan itu saya campur dengan petelur. Setelah itu full sampai ayam itu mati apa gimana, pokoknya full pakai pur petelur. Untuk habisnya berapa sih ya, pokoknya kalau jumlah ketiga jenis pur itu sekitar 2 karung, kita bulatkan 2 karung lah, itu bisa 4 harian, sekitar 4 harian itu. Nah, kalau harga persaknya itu masing-masing, yang paling mahal itu yang 511, hampir 500 lebih lah, kurang dari 500, pokoknya yang 400-nya ke atas. Terus untuk pedaging sama petelurnya itu lebih murah, pokoknya 300, berapa kayak gitu. Enggak saya sebutin jumlah berapa lah, pokoknya 300 lebih sama 400 lebih yang 511 saya gitu. Untuk pakan saya full sama pakan pabrikan, karena saya orangnya gimana nggak telaten lah istilahnya, pokoknya ya yang instan-instan aja lah, yang cepet-cepet aja kayak gitu. Karena udah tua kan kebanyakan mikir kalau cepet mati malah kasus. Kalau untuk keluh kesah beternak, selama saya beternak ayam di sini itu saya nggak merasa mau keluh kesah gimana. Yang penting saya nikmati, saya rawat dengan sebaik-baiknya, terus didasari dengan hobi. Itu pasti nggak ada keluh kesah. Contohnya apa? Keluh kan berarti mengeluh ya. Kalau mengeluh kan otomatis ada sesuatu hal ya. Contohnya kematian, apa kegagalan menetas itu. Ya alhamdulillah belum ada. Yang saya minta sih jangan sampai ada ya. Tapi kalau untuk mati 1, 2 sampai 3 itu saya nggak mengeluh. Namanya hewan tetap otomatis lah. Dia juga kalau sakit nggak ngomong, nanti tiba-tiba mati kayak gitu. Kecuali ayam yang ngomong pak, yang sakit kayak gitulah. Saya obatin, saya bawa ke dokter. Jadi ya sudah saya ikhlaskan aja kayak gitu. Pokoknya ya mati aja kayak gitu. Ya, berarti ini emang sebuah hobi ya Pak? Dari awal itu emang hobi ya Pak? Iya, kalau saya pribadi, untuk saya pribadi loh, kalau bukan anak saya loh, itu memang didasari, diawali dengan hobi. Makanya enjoy aja, nggak bakalan punya keluhan. Tapi kok kalau didasari dengan bisnis, ini saya harus berhasil kayak gitu. Wah, nanti nggak punya rambut saya itu. Rontok kayak YouTubernya itu. Kalau dari ketiga jenis ayam, 4 jenis ayam itu yang paling laris saya kira pasarannya hampir sama lah Mas. Tapi yang sering kewalahan di saya itu untuk sengguni Mas. Untuk sengguni itu untuk DOC-nya saya sering kewalahan. Sedangkan di sini nggak ada yang biara sengguni. Saya nggak pernah ngambil di luar, saya jual terus ngambil di luar itu saya nggak pernah. Yang jelas saya jual produk sendiri. Kalau di sini udah nggak ada ya udah nggak ada kayak gitu. Kan kalau kan ada yang di sini nggak ada, ambil di sana ya gitu. Ya kalau di sini nggak ada sengguni, udah mau ngambil di mana, orang di sini nggak ada yang biara sengguni ya gitu. Malah kemarin itu ada bapak-bapak dari Brebes, itu Tanjung Brebes jauh Mas, pakai sepeda motor ke sini padahal umurnya udah 23 tahun. Ambil ayam Elba 1 box, nggak ngasih kabar, nggak ngapa. Untungnya pas hari Sabtu, pas ada penetasan gitu. Pas ada juga jumlahnya 105 apa berapa gitu. Yang biasanya kan kalau 1 box 102, itu ada 105 saya bawain semua itu. Saya juga khawatir wong bapak-bapak jauh-jauh kayak gitu. Ternyata setelah sampai rumah ngabarin, alhamdulillah Pak, selamat sampai tujuan, ayamnya juga selamat kayak gitu. Iya, setelah itu dia 2 minggu kemudian kesini lagi. Kayaknya udah 3 kali kayaknya kesini itu dia ambil sendiri. Tapi kedua ketiganya beliau pakai mobil, bawa supir sendiri pakai mobil kayak gitu. Kalau untuk kandang itu ini saya bikin sendiri, semua saya bikin sendiri dari bawah sampai atas atap itu semua saya bikin sendiri. Cuman ini memang permintaan anak saya bikin kandang yang model kayak gini,
terus bahannya kayak gini, apa Bapak mampu bisa, insya Allah bisa kayak gitu. Yang penting didatengin aja bahan-bahannya semua, terus untuk kebutuhan, terus untuk penghitungan material itu di saya semua, saya bikin sendiri semua ini. Pertama ini Mas, pertama cuma 10 seket ini. Berapa meter ini? 12 kali 14 atau 12 kali 3 kayaknya ini. Sekat pertama ini, terus setelah ini ayamnya pada laku, ini dari ayam, ini di sini di tempat saya ini dari ayam untuk ayam, enggak dari ayam untuk makan terus nanti cari modal lagi, enggak. Pokoknya mau berkembang ya dari ayam ini, mau nggak berkembang ya alhamdulillah jangan ya gitu. Tapi alhamdulillah berkembang Mas, dari ayam untuk ayam lah intinya lah, nggak nambah modal lagi itu enggak. Ini per seket untuk ukuran kandang saya ini panjang, untuk panjang ke sana panjangnya, untuk panjang 2 meter, untuk lebarnya ke sana 1,5 meter. Untuk tingginya sih bebas, tapi untuk tinggi ini kawat harmoni ini kan tingginya 1,5 meter, terus sekitar atas bawah sekitar 1 meter, kurang lebihnya sekitar 2,5 meter lah. Kalau untuk Sengkuni sama Black Bermuda itu nggak usah rapet-rapet, aman. Tapi kalau untuk Elba, Elhoren itu kalau kandangnya nggak rapet itu pada mabur-mabur, pada ucul, benar-benar harus rapet. Itu dia lincah sih, ya orang ayamnya kecil kan otomatis lincah. Kalau untuk Sengkuni, Black Bermuda ayamnya gede kayak gini, mau tingkring aja kayak kelihatannya susah, udah nggak bakalan terbang, anteng dia. Monggo bagi teman-teman yang ingin piara ayam saya, bisa langsung hubungi nomor yang ada di deskripsi. Kalau mau datang ke sini langsung monggo. Alamatnya di Desa Karangtengah, RT 1 RW 3, Kecamatan Baturaden, Kabupaten Banyumas, kotanya Purwokerto. Terima kasih telah menyaksikan video ini. Jangan lupa subscribe, like, komen, share di channel Menyentuh Langit New. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.